Ditelepon sama orang yang udah meninggoy. Hah? Mana bisa gitu, Yung? Logikanya sih nggak bisa ya, Yung. Tapi ini aku dapat kiriman cerita dari teman kita yang namanya Lutfi. Gimana tuh? Jadi, Lutfi ini tuh tinggal sama ibu bapaknya. Lutfi ini anak tunggal. Nah, ibunya Lutfi itu punya adik, namanya Tante Rista. Tante Rista ini tuh baik banget Yung ke Lutfi. Karena kebetulan Tante Rista ini tuh gak punya anak. Jadi dia sering banget main ke rumahnya Lutfi, bawain hadiah, makanan, gitu-gitulah buat si Lutfi. Dari Lutfi kecil, emang dia dekat banget nih sama tantenya. Sampai Lutfi udah mulai gede, Tante Rista juga masih sering tuh nemuin si Lutfi buat ngasih duit, ya gitu-gitulah pokoknya. Singkat cerita, Lutfi ini udah duduk di bangku SMA. Di situ katanya Tante Rista ini sakit Yung, sakit kelenjar getah bening. Lutfi sesekali ya jengukin tantenya ke rumah sakit. Tapi pas itu Lutfi ini lagi mau ujian dan itu ngebuat Lutfi ini gak bisa jengukin tantenya di rumah sakit sering-sering. Jadi yang jengukin ya cuma ibu sama bapaknya doang. Nanti biasanya diceritain tuh kondisinya Tante Rista itu gimana. Kadang juga Tante Rista ini nelpon si Lutfi. Cuma pas dikabarin Lutfi ini mau ujian, Tante Rista itu jadi gak pernah nelpon. Katanya takut ganggu. Pas itu Lutfi denger kabar kalau kondisi Tante Rista ini katanya melemah Yung. Cuma masih bisa ditangani dokter gitulah. Masuklah ke waktu Lutfi udah mulai masuk ujian. Selama 1 minggu, Lutfi ini beneran yang harus fokus banget sama ujiannya. Dia belajar terus. Nah, di hari Selasa, ibu sama ayahnya Lutfi ini pergi naik mobil dari jam 6 pagi, katanya mau ke rumahnya Tante Rista. Ya udah tuh, Lutfi berangkat kayak biasa. Terus pas Lutfi pulang, orang tuanya belum pulang juga. Ditelepon juga kok nggak diangkat. Ya udah tuh kan, Lutfi istirahat bentar dan gak lama ada telepon dari Tante Rista. Diangkat dong. Terus ngobrol kayak biasa. Kayak Tante Rista ini nanya, Lutfi udah makan belum? Ujiannya gimana? Gitu-gitulah. Lutfi juga nanya ini kondisi tantenya itu gimana. Dan katanya tantenya ini udah gak sakit Yung. Dan kemungkinan lusa udah bisa pulang. Dan nyuruh Lutfi buat main ke rumahnya kalau udah selesai ujian nanti. Di situ Lutfi seneng banget dengernya. Karena tantenya ya udah sembuh. Lutfi juga ceritain kalau orang tuanya itu pergi dari pagi. Katanya mau ke rumah tante. Cuma sampai sekarang belum pulang. Ditelepon juga gak bisa. Nah kata tantenya nanti coba ditanyain ke suaminya. Yang kebetulan emang ada di rumah. Udah tuh kan, gak lama dari itu ada telepon lagi dari ibunya Lutfi. Ibunya ini bilang kalau besok ibunya pulang. Katanya di rumah mau ada acara. Terus juga bilang ke Lutfi buat tetap belajar dan semangat ujiannya. Udah tuh, dimatiin lah teleponnya. Lutfi bingung tuh kan, mau ada acara apaan. Nah sorenya suaminya Tante Rista, Om Muli, itu datang ke rumahnya Lutfi dan ngajak Lutfi buat ikut ke rumah sakit. Di situ Lutfi mikir kayak, oh ya mau ke Tante Rista nih. Tapi Lutfi bingung banget, ngapain ke rumah sakit? Kan tante katanya udah sembuh dan bakal pulang lusa. Naik motor lah tuh Lutfi sama omnya. Tapi di jalan, Om Muli ini tuh diem aja. Dan kelihatan kayak matanya tuh sembab banget. Lutfi kan jadi gak enak tuh kan perasaannya. Pas sampai di rumah sakit, Lutfi duduk di ruang tunggu. Omnya ini pergi sebentar. Di situ, Lutfi lihat ada Tante Rista di kursi roda, nangis dan nyamperin Lutfi. Terus meluk Lutfi. Tante bilang, Lutfi harus kuat. Anak hebat kesayangan tante. Di situ Lutfi bingung banget. Dia juga megang tangan tantenya. Itu tuh katanya dingin banget. Pas omnya balik, omnya bilang kalau tadi pagi jam 8 ayah sama ibunya Lutfi ini ngalamin kecelakaan. Ayahnya selamat dan masih ditangani, tapi ibunya kehilangan nyawa di tempat. Di situ Lutfi kaget, dia cuma bisa bengong. Lutfi bilang kalau barusan ibunya itu sempet telepon kok. Lutfi sampai mau ngasih unjuk nih riwayat telepon dari ibunya, tapi pas dicek itu udah nggak ada. Terus omnya bilang kalau dari jam 9 pagi HP ibu sama bapaknya itu dipegang sama Om Muli. Dan pas dicek di HP ibunya nih, itu beneran ada riwayat panggilan ke Lutfi barusan. Di situ omnya juga bingung karena dari tadi itu handphone cuma ditaruh doang di tasnya, nggak dibuka-buka. Bahkan handphonenya ini ada kata sandinya dan omnya kan nggak tahu. Udahlah, dari situ ayahnya Lutfi membaik walaupun luka-luka gitu ya. Dan besoknya ibunya Lutfi ini beneran dibawa pulang dan dimakamin. Ya Allah, kasihan ya si Lutfi. Semoga ibunya ditempatkan di sisi yang terbaik lah. Buat Lutfi sama keluarga, semoga bisa ikhlas deh.